Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang doa di bagian yang pertama. Disebutkan bahwa doa adalah inti daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena kita tahu bahwa di setiap ibadah kita di dalamnya ada unsur doa. Inti dari penghambaan kita adalah saat kita mau memohon, merintih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan berdoa adalah bukti kesombongan seseorang. Di dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat ini disebutkan, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan, dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ingin menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berdoa, orang yang enggan di dalam berdoa, berarti dia adalah orang yang sombong. Kenapa demikian? Karena seharusnya manusia itu tahu dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, bahwa dirinya benar-benar membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia tidak mau berdoa, berarti dia tidak mau mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya disebutkan bahwa orang yang tidak mau berdoa berarti dia adalah orang yang merasa dirinya tidak butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada adab dan tata cara berdoa. Kita tahu walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap ada adab dan tata cara yang harus kita jaga di dalam berdoa. Yang pertama, khusyuk dan menghadirkan hati. Di dalam berdoa kita harus benar-benar tahu apa yang sedang kita ucapkan, apa yang sedang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya sekedar mengucapkan karena berdasarkan hafalan, atau kita membaca doa yang kita sendiri tidak tahu isi daripada doa tersebut. Yang kedua adalah khudu atau merendah. Saat kita meminta sesuatu, itu menunjukkan bahwa kita sedang membutuhkan. Itu sebabnya kita harus khudu dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti seorang pengemis yang meminta sesuatu kepada orang lain, dia akan merendah. Kita pun di dalam berdoa juga demikian, kita harus khudu dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bahwa kita butuh pada Allah. Yang ketiga, benar-benar berharap hanya pada Allah dan tidak berharap pada yang lain. Kita harus yakini bahwa doa kita yang bisa mengabulkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin Allah akan mengabulkan doa-doanya melalui perantara hamba-hambanya, tapi tetap yang mampu dan berkuasa untuk mengabulkan doa-doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah menjauhi dosa, khususnya yang berkaitan dengan harta dan kehormatan orang lain. Ada beberapa hal-hal yang menghambat doa kita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hakun nas, hak manusia, khususnya yang berkaitan dengan harta dan kehormatan. Saat kita menggunakan harta orang lain atau kita menjatuhkan harga diri orang lain dan orang lain tidak rela dan ridho kepada kita, maka itu adalah salah satu penghalang dikabulkannya doa kita. Yang kelima, menangis. Menangis adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita usahakan. Jangan sampai isi daripada doa kita sebenarnya adalah seharusnya kita menangis, tapi justru kita tersenyum atau bahkan tertawa. Selanjutnya yang keenam adalah memuji Allah.
Dalam berdoa kita harus memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin dipuji, tetapi ini adalah salah satu adab yang harus kita lakukan saat kita menginginkan sesuatu. Saat kita menginginkan sesuatu pada manusia saja, kita akan memulainya dengan memuji. Apalagi ketika kita menginginkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala yang memang layak untuk dipuji. Yang ketujuh, menyebutkan nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya. Saat kita berdoa, bukan berarti kita hanya menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, tetapi sebelumnya kita harus ingat dulu betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita harus mensyukuri itu, baru kita sebutkan doa-doa dan keinginan-keinginan kita. Kedelapan, menyebutkan dosa dan meminta ampun juga termasuk adab di dalam berdoa, yaitu kita tunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk meminta kepada Allah karena begitu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. 9, tidak memaksa agar cepat dikabulkan, karena itu adalah wewenang Tuhan. Tugas kita adalah berdoa dan Tuhanlah yang akan mengabulkan doa kita kapanpun itu, cepat ataupun lambat. Yang ke-10 adalah mendoakan orang lain. Kita dianjurkan di dalam doa kita menyebutkan, di dalam riwayat bahkan disebutkan 40 orang muslim kita sebutkan di dalam doa kita, karena itu akan membantu dikabulkannya doa-doa kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan orang lain dan tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri. 11. Berdoa bersama juga termasuk adab di dalam dan tata cara yang baik di dalam berdoa. Berdoa bersama-sama jauh lebih baik daripada berdoa sendiri. Mungkin doa kita ketika kita berdoa sendiri Allah tidak mengabulkannya, tetapi ketika bersama-sama karena ada orang-orang baik yang berdoa di antara kita, akhirnya doa kita pun dikabulkan. 12. Bersolawat kepada Muhammad dan keluarganya di awal dan di akhir. Ini juga akan membantu dikabulkannya doa kita, karena bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya kita ibaratkan seperti pembungkusnya, sehingga doa kita sudah dibungkus dan semuanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 13. Mengangkat tangan saat berdoa. Mengangkat tangan adalah salah satu cara yang menunjukkan bahwa kita sedang berdoa dan meminta dan butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bagaimana gerakan-gerakan tubuh yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan kepada Allah. Tidak mungkin ada orang yang meminta kemudian dia menunjukkan gerakan-gerakan yang congkak dan sombong, maka orang yang diminta pun tidak akan mengabulkan doa permintaannya. Kita pun ketika berdoa kepada Allah juga demikian, tunjukkan gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah. Di antaranya dengan cara mengangkat tangan saat berdoa. 14. Menggunakan cincin akik saat berdoa. Ini ada ya di dalam riwayat disebutkan kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan, di antara tata caranya adalah menggunakan cincin akik. Dan yang ke-15 adalah bersedekah sebelum berdoa. Boleh kita sebelum kita memulai doa, kita dukung doa kita dengan cara kita bersedekah, dan ini juga termasuk salah satu cara agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 16. Memilih waktu-waktu tertentu. Misalnya malam Jumat adalah waktu yang paling baik untuk berdoa. Nanti kita akan bahas khusus untuk waktu-waktu diijabahinya doa. Tapi bukan berarti ini menunjukkan bahwa kita hanya pada saat-saat tertentu saja berdoa. Tidak ya. Setiap saat kita bisa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ada waktu-waktu tertentu yang menunjang doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 16. Memilih tempat-tempat tertentu. Ini juga sama, kita bisa berdoa di semua tempat, tetapi ada tempat-tempat
khusus yang akan memudahkan doa kita sampai kepada Allah. Misalnya saat kita berhadapan dengan Ka'bah ketika kita di Mekah misalnya, itu salah satu tempat-tempat yang mudah menyampaikan doa kita kepada Allah. 18 dalam kondisi lembut dan papa. Itu juga termasuk kondisi yang membuat kita mudah untuk menangis, mudah untuk kita bisa merintih, dan mudah menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19 dalam keadaan suci. Nah, tentunya ini adalah adab yang juga perlu kita jaga, bahwa ketika kita mau berdoa kepada Allah, kondisikan diri kita dalam keadaan bersuci. Dan yang terakhir, yang ke-20 adalah berdoa ketika dalam keadaan sholat atau dalam keadaan berpuasa. Puasa khususnya ya, seringkali kita ketika ada orang yang berpuasa, kita meminta doa kepada orang tersebut. Kenapa? Karena memang orang yang berpuasa doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang doa di kesempatan-kesempatan lainnya. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.